pagi adik-adik, puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di sekolah minggu pagi hari ini. Kita akan bersuka cita ya Tante ya, untuk memuji Tuhan. Sekalipun adik-adik ada di rumah ya, tetapi kita tetap disatukan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang selalu ada di dalam setiap hidup kita. Bapakku datang padamu. Pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tetapi kami percaya Engkau satukan setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang menyatukan setiap kami, sehingga kami boleh bersuka cita memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir nanti. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Tuhan, Kau berkarya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji nama Tuhan, kami siap bersuka cita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik, ada sukacita? Amin. Coba Puji dilambaikan Tuhan. tangan Coba, adik-adik. Tante adik-adik. mau lihat. Iya. Ada sukacita buat adik-adik semuanya. Wah. Amin. Pasti semua sukacita ya Tante Betul ya. Tante. Karena Tuhan Lihat itu. adik-adik lihat semuanya. Iya, Semuanya puji bersuka cita Tuhan. memuji Tuhan. Ayo kita mau bersuka cita karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang menjadi pokok di dalam setiap kehidupan Amin. kita. Yes. Amin. Nah. Haleluya. Hey, haleluya. kuat ya. Iya betul Amin. Tante. Amin adik-adik. Mana suaranya adik-adik? Wah, Amin. Puji Tuhan. Tante, kita masih mau bergerak ya. Iya. Karena Tuhan Yesus itu baik. Baik buat Tante, juga buat adik-adik di rumah Amin. semuanya. Yuk kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu
baik. Amin. Ya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Coba tangannya bisa seperti ini. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tante, kita tadi sudah memuji Tuhan. Kini tiba waktunya adik-adik di rumah kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang di rumah, silakan adik-adik duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku,
akan tetap setia Tuhan. Amin. Sampai akhir kami Tuhan. Untuk setia terus melayani-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Untuk dapat duduk, diam dan dengar-dengaran Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Kau juga berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu bekerja bagi hamba-Mu. Tuhan juga memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan berkat-Mu Tuhan yang tercurah bagi semua Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk duduk diam dan dengar-dengaran ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat pagi anak-anakku, apa kabar? Ketemu lagi sama Tante ya. Nah sekarang Tante mau tanya, sudah mandi? Jangan lupa lo ya, duduk yang manis ya. Dengarkan yang dipakai apa? Telinganya, mulutnya tidak boleh bicara. Duduk yang manis ya, diperhatikan. Hari ini judulnya luar biasa. Kalau minggu yang lalu ya judulnya ada kuasa dalam nama Yesus. Ya, ini kelanjutannya. Yuk kita mulai ya. Pada pagi hari ini Tante beri judul tentang kemenangan besar. Ya, Tante ambil di dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Nah, anak-anakku, setelah bangsa Israel berhasil melewati sungai Yordan, lalu kemudian mereka mau masuk ke Yeriko. Nah, pada saat mau masuk ke Yeriko itu Bapak Yosua. Nah, Bapak Yosua ini ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Bapak Musa yang sudah meninggal ya. Jadi jangan lupa ini yang nunjuk Tuhan. Ya. Tuhan berjanji kepada Bapak Yosua, ya dia akan melakukan kuasanya, memberikan kuasanya kepada Bapak Yosua seperti kepada Bapak Musa. Ya, dia akan bikin besar namanya seperti kepada Bapak Musa, tidak ada bedanya. Bapak Yosua memimpin bangsa Israel ya untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, setelah melewati sungai Yordan, nyampe di mau masuk ke Yeriko, Bapak Yosua itu melihat-lihat, duh, temboknya tinggi. Semuanya seperti itu, gimana ya ini caranya untuk bisa masuk? Waduh. Pada saat dia melayangkan itu tiba-tiba ada malaikat Tuhan, bala tentara dari Tuhan datang ya. Bapak Yosua tanya, maaf, Anda ini lawan atau kawan? Langsung orang ini menghunuskan pedangnya yang begitu mengerikan ya. Jadi dia bilang kalau aku ini adalah bala tentara Tuhan. Wih, langsung Bapak Yosua sujud menyembah dan dia katakan bala tentaranya Tuhan tadi diminta untuk melepaskan kasutnya, bersujud di situ. Nah, ada pesan-pesan yang disampaikan. Ya. Jadi Bapak Yosua itu diberi pesan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke daerah ini ya, ke Yeriko ini dengan suatu cara. Caranya aneh. Ya. Yang pastinya Bapak Yosua diminta ya untuk mempersiapkan itu namanya seperti terompet ya. Seperti terompet diberi nama sangkakala tanduk domba. Yang bawa 7 orang imam. Nah, berapa orang? 7 orang imam membawa sangkakala tanduk domba. Ya, kalau sekarang kalau dilihat gambarnya bentuknya seperti terompet. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kalian bisa melihat seperti ini, Bapak Yosua kemudian dia menunjukkan apa yang dimau oleh Tuhan. Pesan itu disampaikan oleh Bapak Yosua.
Nah, jadi di situ Bapak Yosua bertemu dengan para imam untuk menyampaikan bahwa ini dibutuhkan 7 terompet. Tapi namanya di Alkitab 7 sangkakala tanduk domba. Nah, lalu berikutnya tugasnya apa? Bangsa Israel cuman disuruh berkeliling sambil para imam tadi itu meniup sangkakalanya. Nah, 7 orang. Berapa anak-anak? 7 orang. Bawa apa? Trompet tante. Kalau sekarang trompet, kalau di Alkitab namanya sangkakala tanduk domba. Teret, 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 teret. Nah, seperti itu trompetnya bunyinya ya. Sangkakalanya bunyinya seperti itu. Disuruh mengelilingi selama 7 hari. Tapi setiap harinya kan cuma 1 kali. Hari pertama sekali, hari kedua sekali, terus sampai hari ke-6, nanti hari yang ke-7 disuruh ngelilingi 7 kali. Wah, tante dari tadi angkanya 777. Wah, bagus kan? Ingatnya gampang ya kalau ditanyain lagi. Nah, setelah itu dipersiapkan semuanya ya. Lalu posisi juga ditentukan. Tante, biru-biru itu apa tante? Tabut perjanjian ya. Kalau kalian baca lebih jauh lagi, tabut perjanjian itu menjadi sebuah tanda penunjuk jalan bangsa Israel untuk melangkah ya menuju kemana-kemana, itu ada tandanya pakai tabut perjanjian itu. Nah, posisinya 7 imam yang membawa sangkakala tanduk domba ada di depan bersama dengan para tentaranya bangsa Israel. Loh, yang di atas itu apa tante? Yang di atas itu adalah penduduk sekitar, penduduk yang ada di daerah Yeriko. Ya, karena tadi itu apa? Pintu gerbangnya itu tertutup anak-anak. Bangsa Israel itu mau masuk itu enggak bisa. Jadi setelah dari sungai Yordan mau ke Yeriko itu enggak bisa masuk. Makanya tadi Bapak Yosua tadi kan mikir, gimana caranya masuk ke daerah situ? Mana bentengnya tinggi-tinggi seperti luar biasa gagahnya, tidak mungkin bisa ditembus oleh apapun. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Nah, pada saat mereka mengelilingi hari pertama, teret-teret, teret-teret. Nah, bangsa penduduk yang ada di daerah di tanah Yeriko bingung. Ngapain orang-orang itu? Ini semua pada gak bener ini. Pada bawa apa itu? Kok ada bunyi seperti terompet? Aneh. Ngapain itu mereka berkeliling? Loh, hari pertama mereka melakukan keliling sambil ditiup. Dan anak-anak, Bapak Yosua juga pesan, hai bangsaku, jangan ada yang bersuara. Berjalan boleh, tapi tidak boleh ada suara. Tunggu perintahku, tunggu aba-aba. Bilangnya seperti itu. Hari pertama jalan. Tereret, teret, teret. Kira-kira seperti itu ya bunyi sangkakalanya. Teret, teret, diputar jalan. Nah, penduduk Yeriko bingung diliatin Sarah, loh kok puter keliling ya, puter keliling kemana ini, puter-puter keliling. Setelah selesai 1 kali putaran, mereka pulang ke tempat kemah mereka, tempat berteduhnya. Begitu dilakukan setiap hari ya. Nah itu kalau adik-adik lihat tuh, perhatikan ya, para imamnya meniup sangkakala. Trot. Hari pertamanya kemarin teret. Hari keduanya beda. Trot. Nah, begitu seterusnya. Hari pertama, hari kedua, ya, berkeliling sampai penduduknya Yeriko yang di atas temboknya tuh lihat ke bawah. Wih, itu ngapain itu?
Ini orang aneh ini. Berkeliling segitu banyaknya baris, ndak ngapa-ngapain, ndak maju perang, ndak marah, ndak mukul ndak bentur-bentur tembok atau ngapain. Cuman berputar. Ya, hari pertama, hari kedua. Adik-adik masih ingat tadi? Sampai berapa kali? Sampai berapa hari? 7 hari. Nah itu ya. Sangkakalanya bunyi lagi ya. Ini tante kasih sedikit semacam kreasi suara trompetnya ya. Nah seperti itu bunyinya. Hari ketiga terus mereka berkeliling ya. Berkeliling sampai 1 putaran penuh. Lalu mereka kembali pulang ke kemah. Begitu seterusnya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Yang lihat di atas ini sampai bingung. Ini mau berapa kali toh? Mau berapa hari toh muter-muter seperti ini? Penduduk Yeriko yang naik di atas itu bingung liatin yang di bawah. Ini orang model apa ini? Ini siapa sih bangsa ini kok aneh gitu? Muter-muter ndak ada maksudnya. Setiap hari lagi. Apa ini maksudnya? Anak-anak, tadi Bapak Yosua pesannya apa? Tidak boleh ada yang bersuara. Hanya suara sangkakala yang ditiup oleh para imam. Berapa imamnya? 7 imam. Jangan lupa ya. 7 imam meniup sangkakala tanduk domba. Nah, pada hari yang ke-7 Bapak Yosua waktu itu berpesan kepada bangsa Israel. Pada hari yang ke-7 kalian harus berputar sampai 7 kali. Ya, tante aku bingung, tante diulangi pelan-pelan. Oke, tante ulang ya. Pada hari ke-1 sampai hari yang ke-6 putarannya cuma 1 kali. Pada hari yang ke-7 mutarnya 7 kali. Loh, yang bikin aturan itu siapa? Bapak Yosua sendiri? Bukan anak-anak ya. Itu perintah Tuhan kepada Bapak Yosua. Ingat ya, Bapak Yosua dipilih oleh Tuhan menggantikan Bapak Musa memimpin bangsa Israel. Bukan pilihannya manusia tapi Tuhan yang memilih Bapak Yosua. Jadi Bapak Yosua patuh terus kepada Tuhan. Pada hari yang ke-7, 7 kali bangsa Israel berputar memutari tembok Yeriko. Dan Bapak Yosua juga pesan, kalau nanti suara sangkakalanya panjang sekali, saya akan berteriak, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Kalian langsung bersorak, woi, pokoknya bersorak, berteriak, akan ada sesuatu terjadi. Anak-anak, bangsa Israel mengikuti semua perintah Bapak Yosua. Pada hari yang ke-7 mereka berputar sampai 7 kali. Putaran pertama, trompet masih biasa bunyinya. Teretetet. Putaran yang kedua juga begitu. Teretetetet. Yang ketiga juga sama. Keempat, itu di hari yang ke-7 loh ya. Beda dengan hari sebelumnya. Beda dengan 6 hari sebelumnya. Pada hari yang ke-7 itu mereka melakukan 7 kali putaran. Jangan sampai salah loh ya. 7 kali putaran. Putaran pertama, putaran kedua, putaran yang ketiga. Yuk kita sama-sama hitung ya. Awas. Putaran keempat, putaran kelima. Awas. Putaran yang ke-6, siap-siap. Putaran yang ke-7, sangkakalanya panjang. Teret.
Bapak Yosuanya, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Apa yang terjadi? Kita lihat ya, lihat Bapak Yosua bersorak bersama dengan orang. Tembok Yeriko yang dulunya megah, kelihatan bagus anak-anak. Apa yang terjadi pada putaran yang ketujuh, di hari yang ketujuh? Wah, temboknya ambruk pelan-pelan. Ya, itu para imam masih menerompet panjang sekali, Daret. Tidak berhenti anak-anak. Tuh, kalian bisa melihat para imamnya masih menerompet ya. Sangkakalanya ditiup terus tidak ada hentinya. Dan tembok itu akhirnya roboh pelan-pelan ya. Pada saat roboh pelan-pelan, Bapak Yosua berpesan sebelum kejadian ini, kalian semua para tentaraku, para prajuritku langsung naik ke atas. Kalian serbu, kalian bunuh, tapi ingat, jangan ada barang yang kalian ambil ya. Hanya perkakas-perkakas yang dari emas, perak, tembaga dan besi, itu yang akan menjadi perbendaharaan rumah Tuhan. Ya, begitu panjangnya para imam menerompet, meniup sangkakala ini. Ya, lihat, buah, boom, boom. Kalian pernah bayangkan bom yang meletus? Ya, sebuah bangunan yang diledakkan oleh bom. Kurang lebih seperti ini. Ya, kalian bisa melihat. Hancur seperti itu ya. Nah, anak-anak, kalian bisa merasakan bagaimana dahsyatnya. Apa yang dahsyatnya? Tiupan sangkakala yang begitu panjang sekali. Ya, panjang. Ya, dan ditambah lagi apa? Bersorak-sorai, cuman bersorak-sorai ya. Sorak-sorai itu yang dikerjakan. Kalian bisa melihat ini bangsa Israel naik ke atas ke tembok Yeriko yang sudah ambruk. Sehingga mereka tidak perlu tinggi-tinggi untuk memanjat. Tapi cukup pendek aja, mereka langsung lompat, langsung memanjat. Sehingga Yeriko bisa dikuasai oleh bangsa Israel. Nah, Ibu Rahab ini kalau kalian ceritanya tahu sebelum di dalam Yosua 6, dia adalah Ibu Rahab yang membantu 2 orang pengintai dari bangsa Israel untuk melihat kota Yeriko. Dia ini yang baik menyelamatkan 2 orang pengintai. Pada saat kejadian itu Bapak Yosua bilang pada kedua orang pengintai, "Hai kamu 2 orang pengintai, cari Ibu Rahab sekeluarga. Selamatkan dia bersama dengan keluarga besarnya. Karena dia sudah menolong bangsa Israel. Dilindungi." Lalu cepat-cepat 2 pengintai itu mencari Ibu Rahab. Anaknya dibawa, orang tuanya dibawa, semua dibawa. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang bisa kita lihat? Akhirnya kota Yeriko berhasil dikuasai oleh bangsa Israel. Bangsa Israel bisa duduk di sini, bisa diam di sini. Nah, Bapak Yosua senang, lega rasanya. Anak-anakku, kalau kalian lihat dari cerita ini, Tante mengutip 1 ayat dari Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Di sini adalah perintah inti yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel lewat Bapak Yosua. Selain tadi dia minta para imam berada di depan tabut perjanjian, 7 imam membawa 7 tanduk sangkakala tanduk domba. Ternyata ini anak-anak. Yosua 6 ayat 5 mengatakan, inilah langkah-langkah sebelum terjadi peristiwa runtuhnya tembok kota Yeriko. Kalian perhatikan. Yosua 6 ayat 5. Yang pertama, Tante kasih warna ya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya. Anak-anakku, niup sangkakala itu pakai apa? Mulut.
Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Mulutnya dipakai untuk meniup sangkakala tanduk domba. Tapi memang ini yang mengerjakan adalah imam, orang yang suci. Nah, kenapa? Ini tante sampaikan, tante tegaskan apa? Diingatkan sama Tuhan. Kita harus pakai mulut kita untuk berkata-kata dengan iman. Sekarang ini kita cuman bisanya live streaming di sekolah minggu. Gak ketemu sama teman, gak ketemu sama guru sekolah minggu, gak ketemu sama teman-teman sekolah, guru sekolah, gak ketemu siapa lagi ya. Mungkin kalau mau pergi ke menjenguk saudara di luar kota masih harus mikir ya. Tapi pakai mulut kita ini dengan penuh iman. Ya. Jangan berkata-kata yang membuat kita menjadi betul-betul drop. Tante, papaku enggak kerja karena corona. Papaku harus off. Berhenti tante. Anak-anak Tuhan, ingat, burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung juga Tuhan pelihara. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Lagu itu mengingatkan bahwa Tuhan pasti memelihara. Hati-hati mulut kita anak-anak, hati-hati. Ucapkan kata-kata penuh iman, itu penting sekali. Aku percaya ini corona akan berhenti sebentar lagi. Aku percaya walaupun papaku saat ini tidak bisa bekerja, harus berhenti sekian hari, tapi Tuhan pasti pelihara. Kita tidak pernah tahu caranya. Anak-anak perhatikan, robohnya tembok Yeriko. Kalau kita melihat, ya, bukan karena kita mau dok, pukul, atau kita maju brong. Enggak. Lompat tembok Yeriko setinggi itu enggak mungkin bisa. Tapi tembok Yeriko bisa runtuh hanya dengan langkah-langkah dari Tuhan yang begitu dahsyat, amazing. Ya. Lalu yang kedua apa? Kamu mendengar bunyi sangkakala itu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Allah Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Iblisnya, kamu, papamu gak kerja. Syukurin, kamu nanti bingung kan gak bisa makan. Kamu kan gak tahu gimana. Langsung berdoa. Tuhan, tutup telingaku dari bisikan iblis. Aku hanya ingin mendengar puji-pujianmu. Aku hanya ingin mendengar suaramu lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Baik itu lewat live streaming ataupun mungkin dari mama papa yang membacakan firman Tuhan atau dari siapapun. Kalian masih kecil-kecil, belum yang tidak bisa baca, pasti papa mamanya bantu bikin cerita Alkitab. Telinganya dipakai untuk mendengar suara Tuhan. Kalau tadi tidak mendengar bunyi sangkakala itu, tidak ngerti apa-apa, mau ngelakuin apa lagi setelah bunyi sangkakala. Tapi kalau telinganya dipakai untuk mendengar bunyi sangkakala, apa yang ketiga? Haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Bertepuk tangan,
ya, sambil lompat-lompat, hore, bersorak, ya bersorak. Ini kota Tuhan berikan buat kami, semua bersorak, bertepuk tangan. Kalau kalian ingat lagu itu dari awal sampai akhir, hati-hati gunakan tanganmu, plok plok plok. Hati-hati gunakan kakimu, brek brek brek. Hati-hati gunakan matamu, celing celong. Hati-hati gunakan hidungmu, oh. Hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan mulutmu. Semuanya dipakai untuk Tuhan. Seluruh bangsa Israel bersorak dengan suara yang nyaring, mereka bertepuk tangan, berteriak, memuji Tuhan ya. Sambil mereka kakinya dihentak-hentakan mungkin ya. Mereka saling berbisik, akhirnya kita masuk. Belum mereka melihat mata mereka terbelalak. Wih, tembok Yeriko bisa runtuh. Wih, caranya cuman begitu aja. Gila, dahsyat sekali, luar biasa. Tanpa apa-apa. Akhirnya tulisan itu tante tulis kasih warna merah ya. Maka tembok kota itu akan runtuh. Brum, telem, bruk, bruk. 3 hal ini yang dikerjakan oleh bangsa Israel lewat Yosua, di mana Tuhan memimpin. Anak-anak, sekalipun kalian di rumah dengan kondisi yang seperti ini, ya, kita pakai iman. Kemenangan yang luar biasa bisa dilihat dalam cerita ini. Kemenangan terbesar, kemenangan hebat. Tanpa melakukan apa-apa, hanya berkeliling. Berkeliling tembok Yeriko selama 7 hari. Dan yang hari ke-7 itu 7 kali. Pada saat tiupan sangkakala yang sangat panjang, Yosua berteriak, bersoraklah. Langsung tembok itu runtuh, brak, belum, bruk, hancur temboknya. Sehingga bisa dikuasai. Bisa masuk ke Yeriko. Ini kalau tidak pekerjaan Tuhan tidak mungkin. Tidak bisa anak-anak, inilah dahsyat dan ajaib pekerjaan Tuhan. Kuasanya sungguh luar biasa. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini adalah ayat hafalan menjadi penutup cerita pada pagi hari ini. Kemenangan terbesar itu pasti kita dapat, pasti kita raih. Karena Roma 8 ayat 31b berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah di pihak bangsa Israel. Lewat Yosua, Tuhan memimpin bangsa Israel itu masuk ke Yeriko dengan begitu mudahnya. Hanya berkeliling 7 hari berturut-turut. Dan di hari yang ke-7, 7 kali putaran itu dilakukan. Ditambah tiupan sangkakala, tanduk domba yang sangat panjang, lalu teriakan bersoraklah, runtuh tembok Yeriko. Apa itu namanya? Kuasa. Kuasa yang sangat dahsyat pun. Tante berdoa saat ini buat kalian semuanya. Ya, Tuhan akan memberkati semua orang tua kalian. Kondisi corona ini jangan sampai melemahkan iman kita. Jangan sampai membuat kita betul-betul tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Papaku tidak kerja. Sudah 1 bulan di PHK. Kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan akan melalui itu semuanya. Melewatkan semuanya. Ya, jangan sampai peristiwa corona yang sudah boleh dikatakan 2 bulan ini membuat iman kita lemah. Tetapi dengan peristiwa ini kita semakin dekat kepada Tuhan, ya, mendengarkan suara Tuhan.
belajar untuk bersuka cita selalu, bersorak-sorai. Seperti tadi bangsa Israel. Mereka bertepuk tangan tapi mereka tuh tidak tahu. Pokoknya mereka bertepuk tangan dengan tiupan itu bersamaan. Bersamaan. Tiupan sangkakala yang panjang lalu bersorak-sorai, roboh tembok itu. Bersamaan. Anak-anak, Tante sudah berhenti bicara sampai di sini. Kita harus yakin bahwa Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Kalian harus pakai iman, berdoa. Semua mengalami ini, bahkan seluruh dunia. Kondisi menjadi kacau balau, tidak karu-karuan. Tetapi kita, anak Tuhan, berbeda. Seperti bangsa Israel tadi, sangat berbeda. Tuhan sayang sama kita semua. Ya, ingat ayat hafalan ini kalian hafalkan? Ya, sampaikan itu dengan penuh keyakinan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Baik itu corona, baik itu apa-apa yang berhenti bekerja untuk sekian waktu. Bagaimana dengan kehidupan berikut? Semuanya itu sudah ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Kita akan tetap berdiri dengan iman. Karena kita akan meraih kemenangan sebagai anak-anak Tuhan. Lebih dari pemenang. Ya, kita pujikan sebagai pujian penutup lagu ini ya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa dapat lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Anak-anakku, pujian ini sungguh luar biasa. Di situ dikatakan bahwa kita diberi kuasa oleh Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Musuh apa? Takut, khawatir, sedih, bingung, semua yang tidak baik ditaklukkan di bawah kaki kita karena kita punya kuasa dari Raja Mulia. Kalau kita punya kuasa, seperti tadi di dalam Roma 8 ayat 31b, tidak ada yang bisa melawan kita karena Allah bersama dengan kita. Ada anak-anakku sekalian, Tuhan itu adalah perisai hidup kita. Ya, berdirilah dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Pasti akan
akan meraih kemenangan yang luar biasa, kemenangan terdahsyat, kemenangan yang hebat. Seperti tadi runtuhnya tembok Yeriko dengan cara yang betul-betul tidak bisa dipikir. Itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kalian semuanya, hidupnya tante. Kita akan meraih kemenangan terbesar. Kenapa? Kita berdiri dengan iman. Tante mau tutup di dalam doa. Kita pujikan refnya ini dengan nada yang lebih pelan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi katakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ya rawata kalawasiki nama kuramata kalawasangkara mana mana mana. Kuramata kalawasi kalawalawa. Anak-anakku, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tante juga akan berdoa untuk semua orang tua yang dalam kondisi seperti ini untuk tetap teguh imannya. Kita melangkah bersama-sama. Ingat, ada Tuhan di depan kita. Allah di pihak kita. Tidak ada yang bisa melawan kita. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini hamba-Mu datang menghadap kehadirat-Mu. Hamba berterima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini boleh menyampaikan sedikit pesan-Mu Tuhan. Kemenangan terbesar. Biarlah ini menjadi rema yang luar biasa buat anak-anak ini. Menjadi kekuatan buat orang tua yang ikut mendengarkan. Menjadi kekuatan buat setiap orang yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Biar iman mereka dibangkitkan. Biar mereka punya kekuatan yang luar biasa. Dan ada keyakinan bahwa tidak sendirian tapi bersama dengan Allah. Pasti ada kemenangan besar. Janji Tuhan itu ya dan amin. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berkatilah setiap keluarga anak-anak sekolah minggu. Biar mereka semua Tuhan bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kesehatan dalam tubuh mereka. Beri kekuatan dalam menghadapi ini semua sampai selesai. Berikan kekuatan dalam iman mereka untuk melangkah dengan penuh keyakinan. Walaupun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan punya sesuatu yang sangat luar biasa. Anak-anak Tuhan akan meraih kemenangan yang terbesar. Sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan, ditinggikan dan dilayakkan. Sekalipun mereka masih kecil-kecil. Mereka akan menyampaikan kesaksian sedikit dalam kehidupan mereka. Selama menghadapi masa corona ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Kau berkati semuanya. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.